yang disampaikan tadi, karena ada banyak tekanan-tekanan politik, ya katakanlah karena politik mercusuar tadi, atau jangan-jangan Presiden Prabowo ingin menghapus orang-orang dari rejim lama nih. Misalnya ada isu misalkan pemerintah akan mengganti semua direksi Bank Himbara. Ya. Itu kan BNI, BRI, BSI, banyak tuh. Cuman kan apa dasarnya ya? Dia apalagi ngomong Menhan nih, bukannya Danantara atau Badan BUMN. Cuma yang saya dengar memang kalau memang benar ada diganti karena mereka beranggapan bank-bank ini kurang menyalurkan kredit pada masyarakat. Jadi uang yang di bank ini itu hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar aja. Tapi tidak untuk kredit usaha kecil menengah. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Kenapa hanya untuk perusahaan besar, tidak untuk perusahaan kecil. Tapi kan bank itu kan ada segmennya. Kayak BRI, segmennya kan kelas menengah ke bawah. Dan BRI punya PNM yang khusus memberikan kredit buat rakyat yang usahanya tuh 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta, itu dikasih tuh dengan bunga yang kecil PNM itu. Jadi memang udah ada segmennya, segmen untuk UMKM. Kan kalau di PNM itu kayak nasi uduk bisa loh. Iya, betul. Boleh pinjam nasi boleh uduk, minjam. Minuman, tape uli, itu boleh tuh di PNM itu. Dan itu banyak anggotanya. Sementara ada bank lain yang sebenarnya punya segmen-segmen tersendiri, korporasi segala macam gitu. Cuman memang ya kita nggak tahu lah kebijakan kayak apa. Kita juga kan nggak begitu paham soal keuangan ya. Cuma ya begitulah. Kalau kita mapping dari BUMN yang masuk ke zona merah yang sampai disebutkan oleh Presiden Prabowo tadi ada 1.000 sekian. Kita kan emang BUMN ada 1.000. Kalau kita hitung dengan anak perusahaannya, cucu perusahaannya, itu capailah angka 1.000 itu. Kalau kita mapping mapping zona-zona merah itu, kayaknya BUMN karya masuk salah satunya dong. Karena utangnya banyak kan. Iya. BUMN karya yang bikin IKN. Iya. Yang bikin LRT, MRT, yang bikin apa lagi tuh? Jembatan, yang bikin tol, sama yang bikin bandara. Kemudian belum lagi yang di asuransi keuangan, kan juga ada BUMN yang asuransi yang memindahkan uangnya ke investasi bodong gitu kan. Atau kereta cepat kan BUMN juga. Oh iya, kereta cepat juga BUMN. Kereta bandara. Jadi memang ada proyek-proyek. Ini jadi gini nih Bang, serba salah ya. Kayak kereta bandara atau kereta cepat. Para pakar udah bilang secara ekonomi ini investasi yang tidak menguntungkan. Cuman kan pada saat itu kekuatan politik menginginkan itu harus ada sebagai politik mercusuar. Sementara kan BUMN nggak bisa nolak nih. Misalnya PT KAI, gimana nolaknya? Ini kan kemauan presiden misalkan. Ya mesti dijalanin juga. Nah terus ternyata rugi, terus gimana nasib direksinya? Orang dia juga udah, kalau dalam hati kecil dia nggak untung nih kayaknya. Cuman kan dia nggak bisa untuk melawan. Kalaupun mau menolak ya lu harus mundur. Bapak saya nggak bisa nih ngejalanin dia ini. Kalau nggak ya mundur. Nah tapi kan ini nggak ada pilihan. Nah kalau kayak gini kan kasihan begitu direksinya nanti. Kalau misalkan ini ternyata memang dicari-cari dan rugi ya mau gimana lagi? Memang. Atau yang disampaikan tadi karena ada banyak tekanan-tekanan politik, ya katakanlah karena politik mercusuar tadi, atau jangan-jangan Presiden Prabowo ingin menghapus orang-orang dari rejim lama nih. Bisa jadi. Dan ini Bang, kenapa BUMN kan banyak tuh, kenapa 1.000 kan anak cucu segala macam. Ini contoh nih, kayak Pertamina punya Pertamina rumah sakit ya. Ya. Perta Medika atau Pertamina rumah sakit Pertamina lah ya. Ya. Kemudian dia punya Pelita Air. Ternyata itu ada sejarahnya. Kenapa dibikin rumah sakit? Karena kalau ada kecelakaan kerja di offshore, di onshore itu gampang tuh dia. Langsung dibawa ke rumah sakit itu. Karena dia punya ahlinya, punya ininya segala macam. Jadi waktu itu karena kebutuhan kerja perusahaan, termasuk juga pesawat.
karena mereka sering bawa bolak-balik, kalau nunggu pesawat waktu itu jam Garuda lama segala macam, mereka punya sendiri, harganya lebih murah. Ya. Terus bisa ngangkut orang juga, jadi kayaknya efisien nih sebenarnya gitu. Nah, itu yang terjadi tuh, gitu. Nah, kalau itu semua nanti dihapus segala macam, khawatir nanti membengkak lagi tuh soal. Jadi ada BUMN yang memang turunannya itu memang sesuai dengan jumlah core bisnisnya. Tapi ada juga BUMN yang satu bisnisnya apa, tiba-tiba punya anak perusahaan yang tidak ada urusannya sama keterkaitan sama core bisnis yang BUMN utamanya. Gitu kira-kira. BUMN induknya itu juga ada. Ada juga BUMN karya tiba-tiba dia bikin anak perusahaan precast. Bikin beton. Sebenarnya dia nggak bikin beton, cuman karena kebutuhan beton itu banyak banget gitu, misalnya untuk katakanlah jalan layang nontol, MBZ segala macam. Gitu. Akhirnya dibikinlah tuh BUMN anak perusahaan khusus precast. Jadi ibaratnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ya rugi atau enggak, cuman ya itu yang terjadi. Jadi nggak bisa digebiak uya, harus satu-satu, ini bener nggak? Jadi kalau digebiak uya kasihan juga gitu maksudnya. Iya benar. Kasihan gitu, maksudnya biar nggak, jangan sampai ada orang baik yang memang sungguh-sungguh mau membangun BUMN justru malah kena kasus untuk sesuatu yang sebenarnya dia nggak punya niatnya. Ini contoh misalnya siapa yang Pertamina. ASDP misalnya. ASDP. Si Mbak Ira misalnya. Mbak Ira. Kan dia kan ini ya, membeli kapal bekas karena kalau dia bikin kapal sendiri itu harganya mahal banget. Beli kapalnya, beli trayeknya gitu. Mendingan dia pakai kapal yang ini, terus dia uji coba dulu. Trayek sudah ada, kapalnya masih layak jalan. Dia uji coba, ternyata bagus dan menguntungkan. Ya udah, daripada kita sewa, udah kita beli aja. Dan gitu. bahkan yang punya kapal pun jual rugi. Karena dia udah daripada kebuang nggak ada. Daripada kebuang, anaknya nggak mau bisnis kapal gitu. Dan ya udah, akhirnya kasihan gitu. Dan saya dengar si bapak ini nih akhirnya dia nyesel gitu. Saya nyesel jual sama ASDP kalau jadi kayak begini. Bapaknya di penjara, hidupnya susah, rekeningnya diblokir. Padahal tadinya dia pengen menikmati hari tua bersama anak dan cucunya. Ya karena ingin menutup perusahaannya gitu. Jadi akhirnya jadi berat kondisinya gitu. Jadi kasihan, jadi orang jadi takut berbisnis sama BUMN. Yang korupsinya siapa? Akhirnya kena juga. Makanya buat teman-teman hati-hati kalau ada bekerja sama dengan BUMN, apalagi penunjukan langsung dengan jumlah nilai yang sangat besar. Jangan oke-oke aja. Wah, itu bahaya. Bahaya banget. Penunjukan langsung jumlahnya besar. Sebenarnya kalau mungkin bagi Sobat Sindo, jumlah besar kan nggak bisa penunjukan langsung. Ya, strateginya banyak sekarang. Mereka pecah proyeknya. Sampai batas nilai maksimum yang bisa digunakan untuk penunjukan langsung. Apalagi ada cashback. Ya. Ada keuntungan di situ, terus Anda bagi di main belakang. Wah, ngeri. Hati-hatilah. Gitu. Walaupun Anda tidak cashback, tapi kalau penunjukan langsung, hati-hati. Nanti ada aja orang yang nggak suka sama direksi ini, terus lapor ke DPR, kemudian lapor ke Kejaksaan, lapor ke KPK, lewat laporan email dengan bukti-bukti, ya Anda kena juga. Dan mungkin juga warning juga kali, karena Presiden Prabowo mengingatkan kepada mantan bos-bos BUMN ini, Anda jangan kabur, ya, jangan tenang hidup tenang. Nah, ini akan kita cari nih, kenapa ruginya. Nah, bisa jadi bagi Anda yang pernah berbisnis dengan BUMN tersebut, siapkanlah buku laporan keuangannya. Simpan sampai sekarang. Simpan, cari bukti kwitansi, simpan semua surat-surat. Kalaupun memang saya udah menjalankan dengan benar. Iya, jalankan dengan benar. Tapi simpan semua dokumen itu. Kadang hukum itu seperti air bah, Pak. Bisa menerabas apa aja. Yaudah Bang, kita nonton pidato Pak Prabowo. Iya, kita nanti akan lihat lagi pidato yang panjangnya, kita dengar lagi. Tapi sampai di sini dulu The Comment pada hari ini, Sobat Sindo ya. Saya Ika Kesuma pamit. Saya Gaib Perlu Sigit, bye-bye. Sampai jumpa.